Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, bagaimana hari ini kabarnya? Semoga kita semua selalu dalam keadaan yang sehat, semangat, dan siap belajar. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran kita hari ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan menjadi bekal untuk masa depan kita. Mari berdoa di dalam hati masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum kita lanjut ke pembelajaran, Ibu mau absen dulu. Anak-anak hari ini hadir semua atau ada yang sakit? Oh iya, hadir semua. Alhamdulillah, kalau misalnya hari ini hadir semua, berarti kita udah siap untuk mengikuti pembelajaran. Sebelum kita belajar, Ibu mau tes kalian nih, tepuk semangatnya gimana supaya pembelajaran kita lebih konsentrasi. Oke, 1, 2, 3. Semangat, 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 dan semangat. Belajar, 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 dan belajar. Yes. Oke, terima kasih. Luar biasa banget nih semangat kita di pagi hari ini. Sebelum kita mulai, Ibu mau tanya sama anak-anak, siapa yang tahu materi pembelajaran hari ini? Iya betul, kita hari ini akan belajar tentang teks prosedur. Nah anak-anak, coba anak-anak ingat-ingat kegiatan anak-anak di rumah, kegiatan yang kalian lakukan sehari-hari. Misal kayak bangun tidur, terus juga mandi, sarapan, terus misalnya membantu orang tua. Nah, apakah kegiatan itu dilakukan secara asal atau memang berurutan? Iya betul, kegiatan itu selalu dilakukan secara berurutan atau ada langkah-langkahnya. Betul, kita nggak bisa kan masa tiba-tiba kita bangun tidur, misalnya kita langsung pergi ke sekolah tapi kita nggak mandi gitu, nggak boleh gitu ya. Nah berarti ketika kita melakukan sesuatu, semua harus ada langkah-langkahnya. Ketika kita menjalankan sesuatu tapi tidak ada langkah-langkahnya, maka hasilnya tidak akan maksimal. Coba anak-anak bayangin, misalnya anak-anak pengen bikin jus. Kalian pengen bikin jus nih di rumah, misalnya jus mangga. Siapa yang suka buah mangga? Iya, Ibu juga suka buah mangga. Misalnya kalian pengen bikin jus di rumah, jus mangga. Mungkin nggak kalau misalnya buahnya langsung kalian taruh ke gelas, terus di gelasnya langsung jadi jus? Enggak kan? Betul. Nah, kita harus masukkan dulu ke dalam blender. Kita blender dulu buahnya, kita tambahkan es batu, baru kita tuang lagi nanti ke gelas dan jadilah jus mangga. Berarti semuanya membutuhkan langkah. Iya. Nah, hari ini kita juga akan belajar tentang teks prosedur. Siapa yang tahu itu teks prosedur? Aku bakal kasih tahu apa itu teks prosedur. Teks prosedur adalah teks yang berisi tujuan dan langkah-langkah untuk melakukan atau membuat segala sesuatu itu secara urut dan benar. Nah, kenapa kita perlu banget nih belajar tentang teks prosedur? Karena teks prosedur ini tuh sangat-sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari kita, yang dimana kita melakukan segala sesuatu itu membutuhkan langkah-langkah, tidak bisa asal-asalan supaya hasilnya lebih optimal kayak gitu. Sebelum kita masuk ke materi, Ibu mau tanya sama teman-teman, siapa di sini yang pernah juga bantu orang tuanya? Iya, ayo, mana lagi? Oh, iya, oke. Siapa juga di sini yang pernah ikut lomba bikin sesuatu? Misalnya bikin apa ya? Layangan? Oh iya, betul. Nah, berarti kan sebelum kita melakukan sesuatu atau sebelum kita membuat layangan tersebut, kita punya langkah-langkahnya nih. Misalnya beli benangnya dulu, kayak gitu. Kita rakit dulu kayunya, seperti itu. Pembelajaran hari ini, kita tuh akan belajar apa itu teks prosedur. Terus apa sih sebenarnya tujuan dari teks prosedur tersebut? Terus juga kita akan belajar bagaimana memahami ciri-ciri dari teks prosedur. Lalu kita akan belajar mengenal struktur teks prosedur, serta kita akan belajar kata-kata yang akan sering kita pakai. Kayak misalnya nih, di dalam teks prosedur sering banget terdapat kata-kata seperti yang pertama, terus kemudian, terus setelah itu, ataupun yang terakhir, seperti itu.
Nah, jadi di pembelajaran hari ini, Ibu juga nggak cuma pengen kita tuh belajar teks prosedur aja, tapi bagaimana kita menerima pendapat orang lain, terus juga kita membantu teman yang kesusahan, seperti itu. Karena kan kita belajar itu tidak hanya menimba ilmu kan, tapi bagaimana kita menerapkan ilmu itu dalam kehidupan kita juga. Ibu harap teman-teman hari ini belajarnya semangat, fokus, dan bisa menyelesaikan tugas-tugas yang Ibu berikan. Oke? Kalau misalnya nanti ada yang nggak paham, silahkan panggil ibu, tanya ibu, kayak gitu. Kalau misalnya temennya ada yang kesusahan, boleh dibantu, oke? Ya, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Silahkan siapkan alat tulisnya, bukunya, dan buku LKS-nya dibuka. Oleh, siap? Oke, siap. Mari kita mulai pembelajarannya.